Jadi untuk mengasah kepercayaan diri itu selain kita pertama kita mengasah skill kepenulisan kita dengan sungguh-sungguh ya secara konsisten. Setelah itu kita harus menemukan teman-teman satu frekuensi. Karena kalau bertemu dengan teman-teman satu frekuensi kita bisa saling mengapresiasi, kemudian melihat teman-teman berkarya dan kita ada komparasi dengan teman-teman ini, kita bisa saling berkeluh kesah, kemudian sharing berkeluh kesah, dan dengan adanya pertemuan dengan teman-teman satu frekuensi ini biasanya kita saling menguatkan. Apa yang dia tidak punya kita punya, dan apa yang kita punya dia nggak punya. Jadi sehingga dengan bertemu dengan teman-teman satu frekuensi ini menjadikan kita lebih hidup. Kayak udah lama banget lupa menulis itu gimana sih. Terus kemudian passion saya udah lama terkubur, tiba-tiba ketemu dengan teman-teman yang sama. Kayak kalau kita bertemu dengan seseorang yang tepat gitu, tiba-tiba kita muncul, membara kembali. Teman-teman bisa bergabung dengan Halaqah 1001 Aksara ini dengan mudah sekali karena melalui Instagram beliau, Neng Nisaul Kamilah HBO, atau Neng Nisaul Kamilah Halaqah 1001 Aksara. Biasanya ditulis singkat H1001A gitu oleh beliau. Ini komunitas ini memang kebanyakan berisikan atau beranggotakan teman-teman santri yang senang menulis. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau di sana misalnya malu saya masih belajar. Oh, di sana semua masih belajar. Jadi saya pun masih newbie dan teman-teman semua di situ masih newbie juga. Bahkan teman saya di Halaqah 1001 Aksara ini ada yang meskipun tadinya beliau masih newbie ya, masih baru dalam hal kepenulisan, beliau sangat produktif sekali. Hari ini beliau bisa menulis sampai 10 buku. Teman saya ini namanya Mambaul Atiyah. Itu juga sama-sama anggota dari Halaqah 1001 Aksara. Kita berkembang bersama di situ, sama-sama. Saya dan dia juga sama-sama anggota Halaqah 1001 Aksara yang digawangi oleh Neng Nisaul Kamilah tersebut. Beliau, Mbak Mambaul Atiyah, juga memiliki komunitas sendiri, namanya apa nggih? Bisa dicek sendiri di Instagramnya Mambaul Atiyah. Sebelum menulis Dua Barista, saya sudah menulis antologi Kupu-Kupu Marrakesh dan ada juga lipstick. Tapi alhamdulillah di awal tahun 2020 saya menulis Dua Barista dan saya tidak menyangka jika itu bisa terjual belasan ribu eksemplar. Dan saya sengaja menjualnya melalui jaringan-jaringan saya saja. Awalnya memang banyak penerbit, ya tidak hanya 1, 2, 3, ada yang indie, ada yang menyarankan mayor untuk menawarkan diri untuk menerbitkan Dua Barista ini. Akan tetapi saya sharing dengan founder Halaqah 1001 Aksara tersebut, beliau memberikan saran kepada saya, sepertinya saya sudah mampu untuk mendirikan penerbitan sendiri. Dan alhamdulillah dengan saran beliau saya mendirikan penerbitan Najati Pena. Dengan Najati Pena ini saya mulai diawali dengan menjual belasan ribu eksemplar Dua Barista ini. Kemudian setelah Dua Barista, saya menerbitkan bukunya seorang selebgram yaitu Lora Ismail Al-Khalili berjudul Catatan dari Tarim. Kemudian ada juga selebgram Syab Muslim, Lora Muslim berjudul Senandika Pagi. Ada juga buku Cahaya Haromain, dan kemudian insya Allah yang akan terbit bulan ini berjudul Muhammad Sang Bintang Kejora. Ini semua adalah terbitan Najati Pena. Dan alhamdulillah Najati Pena ini belum ada 1 tahun, tapi telah menjual puluhan ribu eksemplar, lebih dari 30 ribu eksemplar. Selain menulis novel, saya juga menulis beberapa cerpen yang saya kumpulkan dalam buku lipstick dan juga Kupu-Kupu Marrakesh. Tapi keduanya ini sama-sama fiksi. Jadi saya belum menulis non-fiksi, saya masih concern di menulis fiksi karena fiksi ini saya anggap sebagai salah satu media untuk menyampaikan gagasan saya atau kritikan saya atau ideologi yang saya pendam, saya gubah ke dalam sebuah fiksi, baik itu cerita pendek atau novel, karena ini saya kira
termasuk cara yang efektif. Karena saya sendiri ketika remaja dulu, saya bahkan belum memahami konsep tasawuf itu seperti apa, dan justru saya memahami tasawuf itu melalui karya fiksinya Kiai Haji Mustafa Bisri yang berjudul Gus Ja'far. Itu saya membaca ketika saya masih remaja. Dan saya bisa lebih paham apa itu konsep tasawuf itu seperti apa, saya justru melalui fiksi. Padahal saya biasanya kadang ya santri kan ngaji tafsir, ya ngaji kitab tasawuf, tapi tidak langsung serta-merta memahami maksudnya itu. Dan ternyata ada media lain bernama fiksi yang dapat membuat saya lebih memahami itu.